setingkat lebih mahal seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian punya prosesor yang low end gitu kan, pakai stock cooler aja gitu udah cukup gitu. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi video kali ini tuh saya kedatangan produk baru lagi dari Corsair. Ini adalah IO Water Cooler 240 mm IQ H100i Elite Cavelik. Nah, ya seperti itulah. Kalau misalkan kita bandingkan harganya dengan kelas-kelas yang lain ya, sama IO Water Cooler 240 mm, Corsair ini memang punya harga yang cukup tinggi juga gitu kan. Tapi ya memang ini juga ada pasarnya juga, ada kelasnya juga. Jadi kalau misalkan kalian nih punya prosesor mid-end ke atas atau high-end, misalkan Core i7, Core i9 Gen 10, Gen 11 gitu kan, atau AMD Ryzen 7, Ryzen 9 3000 series atau 5000 series, pasti kepikiran, wah pengen punya pendingin prosesor yang cukup bagus untuk bisa menjaga suhu temperatur prosesor yang kita pakai itu tetap adem, sehingga bisa memaksimalkan si prosesor tersebut. Nah, makanya di sini Corsair punya kelasnya nih. Jadi, kalian yang punya prosesor yang mid-end ke atas, pasti pengen punya pendingin yang baik juga gitu kan. Ya mungkin si IQ H100i Elite Cavelik ini bisa menjadi salah satu solusinya gitu kan. Sebenarnya saya juga baru beberapa kali ya review produk-produk dari Corsair. Kalau dulu sih saya pakainya yang low end gitu kan. Jadi harganya harga murah meriah gitu. Tapi saya penasaran bagaimana dengan si kualitas si Corsair ini dengan harga yang cukup tinggi. Kualitasnya apakah sebanding gitu kan atau enggak gitu kan. Oke, kita langsung saja bongkar boxnya seperti ini, warnanya kuning hitam ya, ciri khasnya Corsair. Oke, di bawahnya di sini kelihatan compatibility-nya. Di sini support Intel, AMD, mulai dari Intel ya, 115X series semuanya sampai 2011, 2011 P3 dan 2066 termasuk LGA 1200 atau Intel Gen 11 juga udah support. Terus di bawahnya ada AMD, mulai dari AM2 sampai TRX 4. Nah, Threadripper 4 ini masih support, jadi semua AMD yang lama sampai yang baru ini udah support ya si mountingnya. Kita langsung saja buka sama-sama bagaimana isi di dalamnya. Wow, oke, di dalamnya di sini ada apa nih? Buku garansi dan buku petunjuk manualnya. Nah, seperti ini. Terus kita lihat. Wow, luar biasa. Jadi, ya seperti ini di dalamnya. Kita buka satu-satu aja. Kemasannya mulai dari fan. Karena dual fan, karena ini IO Water Cooler 240 mm. Saya pengen lihat kualitas. Oke, ini adalah fan 120 mm. Ada dua. Kualitasnya sih cukup kokoh juga ya. Materialnya, plastiknya bukan abal-abal. Biasanya ada karet untuk penahan getaran, tapi di sini nggak ada. Harusnya sih ini udah baik juga ya. Oke, nanti kita akan coba juga. Oke, di sini ada dual fan. Terus ada seperti tadi di boxnya ada mounting. Ya, ini untuk Intel dan ini untuk AMD. Jadi udah terpisah untuk Threadripper. Dan ini baut-baut pendukung lainnya, seperti untuk ngencengin nanti pumpnya, untuk baut fan ke radiator gitu kan. Terus di sini ada, wah, ini ada Mika ya. Ini nanti ada RGB-nya juga. Wah, keren juga. Ini aksesoris tambahannya juga. Terus ada kunci L, dikasih kunci L ya untuk ngencengin bautnya nanti ya. Oke, ini nih. Terus ini ada juga commandernya untuk pengaturan RGB. Ya, seperti biasa, IO Water Cooler dengan RGB pasti banyak banget peripheralnya. Powernya bisa pakai power SATA dari power supply atau dari USB juga untuk powernya. Oke, terus untuk apa lagi? Ya, udah. Terus ini adalah pump radiatornya. Nah, kita lihat dulu ya. Karena saya juga baru pertama kali gitu kan pegang Corsair water cooler. Jadi
pengen lihat bareng-bareng. Wow. Oke. Mungkin ini bisa gonta-ganti gitu. Oh iya. Ini yang udah nempel warna hitam, yang ada di boxnya warna putih. Mungkin ini bisa dilepas pasang ya, ganti-ganti gitu. Oke, di sini udah nempel juga. Bracketnya udah ada nempel, udah ada pastanya juga, jadi tinggal tancap aja. Nggak usah dikasih pasta lagi. Kalau kualitasnya sih, ya menurut saya pribadi ya, ini selangnya finishingnya cukup rapi, kelihatan kokoh banget. Terus pumpnya, nah kalau pumpnya ini udah beneran memang kerasa banget, beda dengan harga-harga yang di bawahnya. Misalkan water cooler yang harganya yang 240, yang harganya 900.000 atau 1 jutaan, si pumpnya ini beda gitu. Kualitasnya untuk si Corsair IQ H100i lebih kokoh. Terus untuk radiatornya juga, finishnya cukup bagus dan bobotnya juga kerasa lebih berat. Ya memang beda lah ya. Ada harga, ada kualitas. Ya memang benar sekali gitu kan. Nah seperti ini. Tapi kalau ukurannya ya sama aja sih ya. Oke, kita langsung saja pasang dulu. Setelah beres dipasang, kita akan tes bagaimana performa si Corsair IQ H100i Cafe Elite ini untuk bisa meningkatkan si prosesornya. Oke, kita langsung saja pasang dan tes performanya. Let's go! Oke, untuk pemasangan mounting ini sangat simpel sekali. Di sini saya akan menggunakan AMD, jadi bracket bawaan motherboard AMD ini nggak usah dilepas karena penyangganya ini sama. Nah, untuk melepas mounting dari pump ini juga nggak pakai baut. Simple sekali. Tinggal ditarik ke arah belakang, lalu masukkan mounting AMD yang akan digunakan ke dalam sini. Ya, simple kan? Dan pump ini siap dipasang ke bracket. Untuk ngencenginnya menggunakan screw clips yang sudah digunakan. Nah, di atasnya ini dikasih baut untuk pengaturan tekanan saat menempel ke bracket. Oke, seperti di box tadi, ada mika logo Corsair yang warna putih dan yang nempel ini warna hitam. Ini bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. RGB-nya ini semakin menarik karena ada 33 titik LED yang bisa disetting dengan IQ software untuk mendapatkan warna yang lebih menarik. Corsair mengklaim desain plate pendingin ini sangat dioptimalkan karena memiliki 128 lapisan microscope sehingga lebih cepat mendinginkan prosesor. Nanti kita akan coba ya. Tidak hanya itu saja, dengan desain seperti ini, membuat pump ini ketika mengalirkan airannya menjadi low noise. Oke, sekarang di sini sudah terpasang ya. Saya menggunakan motherboardnya dari MSI B450 dan prosesornya ini Ryzen 5 3500. RAM XPG D60G 2x8GB 3000 MHz dan power supply-nya dari Be Quiet 600 watt Pure Power 11 yang bersertifikasi Gold. Oke, semua pengujian ini dilakukan di ruangan non AC dalam kondisi open table seperti ini, di luar casing ya. Langsung saja pengujian pertama Cinebench R15. Corsair IQ H100 ini mendapatkan maksimal suhunya hanya di 62 derajat Celcius dengan minimum di 33 derajat Celcius. Saya coba bandingkan dengan beberapa AIO water cooler yang 240 mm sama ya. Ada dari Deepcool Kestrel 240 mm V2 dan Jadak Spark 240 mm juga sama. Hasilnya Corsair ya memang lebih adem sekitar 2 derajat Celcius. Lanjut lagi di Cinebench R23, pengujian ini ya memang lebih berat lagi ya. Corsair IQ H100 ini menyentuh maksimum di 64,2 derajat Celcius. Sedangkan untuk Deepcool Kestrel dan Jadak ini selisihnya sekitar 2-3 derajat Celcius lebih panas. Begitu juga di pengujian stress test CPU Z, suhu yang didapat masih dominan sama, beda sekitar 1 atau 2 derajat Celcius. Terakhir, untuk pengujian Prime 95 ini, tentunya ini jauh lebih berat lagi. Suhu maksimum Corsair ini menyentuh 78,5 derajat Celcius dan kedua pembandingnya ini menyentuh 81 hingga 82 derajat Celcius. Jadi beda sekitar 2-3 derajat Celcius. Wow, cukup menyiksakan pengujian Prime 95 ini, kira-kira sekitar 15 menitan lah. Apalagi stok cooler di sini menyentuh 94,8 derajat Celcius. Jika melihat tabel pengujian tadi, memang Corsair IQ H100i Elite ini lebih unggul.
lebih adem ya. Tapi jika melihat tabel harga, tentu Corsair ini lebih mahal jika dibandingkan dengan Deepcool Crystal maupun Jadak Spark ini. Ya memang ini bukan lawan yang sekelas, tapi ini hanya kebetulan saja saya sekarang pegang ketiga Aiyo water cooler ini. Jadi ya saya coba bandingkan saja. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian setelah tadi melihat performa dari Corsair iQ H100i Elite Cafe. Wah, mantap ya, namanya juga udah keren gitu kan. Ada harga, ada kualitas. Harga yang ditawarkan ini ketika saya lihat di e-commerce tuh harganya 2,2 jutaan. Untuk sekelas water cooler 240 mm, menurut saya ini memang cukup mahal. Tapi jika dibandingkan dengan water cooler 240 mm yang kelas biasa gitu kan. Bahkan ada yang harganya 900 ribuan, ada juga yang 1 jutaan gitu kan, hampir 2 kali lipat. Tapi memang performanya juga cukup meyakinkan, ini lebih unggul meskipun hanya beberapa derajat Celcius saja lebih dingin. Terus yang keduanya, bahan dan kualitas yang digunakan ternyata memang benar-benar cukup kokoh gitu. Kekurangannya sih ya itu tadi, kabelnya sangat banyak sekali. Jadi untuk instalasi di casing ini tuh cukup ribet gitu kan. Kalian harus pintar-pintar nyembunyiin kabel kalau mau pakai Aiyo water cooler yang banyak RGB seperti ini. Terus ya harganya juga gitu kan, agak mahal juga. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan juga. Tapi untuk kelas-kelas Aiyo water cooler yang cukup tinggi seperti ini, pasti pasarnya juga atau kelasnya juga selalu ada. Kalau kalian punya prosesor Ryzen 7 atau Ryzen 9 3000 series atau 5000 series, itu kan harganya cukup mahal juga kan. Pasti pengen punya pendingin cooler atau pendingin prosesor yang cukup baik juga. Ya nggak apa-apa mahal, tapi performanya cukup baik. Apalagi dengan kualitas yang cukup ganteng dan RGB-nya cukup ganteng. Ya pokoknya ada RGB-nya juga gitu ya. Menambah kesan istimewa lah. Kalau misalkan ada Corsair gitu di dalam casing, wah pakai Corsair, oh pasti harganya mahal nih. Nah, ada ya kelas Corsair lah udah ada di atas ya. Makanya kalau misalkan lihat-lihat produk-produk dari Corsair, biasanya orang-orang udah tahu bahwa harganya ini dia setingkat lebih mahal seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian punya prosesor yang low end gitu kan, pakai Celeron atau Intel Pentium Gold gitu kan, ya ngapain juga gitu pakai Aiyo water cooler semahal ini gitu kan. Pakai stok cooler aja gitu udah cukup gitu juga. Jadi sesuaikan saja dengan komponen kalian atau dengan kemampuan kalian atau dengan keinginan kalian seperti itu. Oke? Mungkin gitu aja teman-teman. Kalau misalnya kalian punya komentar, kritik, saran, boleh tinggalkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.